Dia swastra tenun. Jadi dia tetap ditenun, tapi motifnya atau ragam biasnya itu dibuat pada saat menenun. Nah, jadi ada beberapa teknik tenun yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tenun sederhana. Jadi dia itu motifnya kadang-kadang tidak ada motifnya, polos, kadang-kadang garis-garis dan kotak-kotak, itu seperti lurik. Ini ya. Seperti lurik yang dipakai Ya, sama tante itu nenek tenun ya. sederhana. Tenun Karena sederhana. Motifnya itu dibentuk dari perpaduan benang pakan dan benang lungsinya. Jadi kalau menenun itu ada benang lungsi yang vertikal, ada benang pakan yang horizontal. Jadi seperti menganyam ya. Kalau dia cuma polos, cuma garis-garis, itu tenun sederhana namanya. Ada tenun ikat. Kalau tenun ikat ini motifnya dibuat sebelum ditenun. Jadi ada benang lungsinya yang diikat dulu membentuk motif, ada benang pakannya juga yang diikat membentuk motif. Jadi namanya nanti kalau yang benang lungsinya yang diikat, nanti dia akan diatur di alat tenun, itu sudah terlihat motifnya, tinggal kita memasukkan benang pakan yang berwarna polos. Itu ikat lungsi. Ada ikat pakan. Nah, ikat pakan ini agak rumit karena benang pakannya yang diikat, sedangkan benang lungsinya polos. Jadi pada saat ditenun, dia nggak akan kelihatan. Nanti akan kelihatan setelah selesai ditenun atau separuh bagian dari tenun baru kelihatan motifnya. Ada juga tenun ikat ganda. Jadi benang pakannya diikat, benang lungsinya diikat. Nanti pada saat ditenun itu harus presisi sehingga membentuk motif. Ini cuma ada satu di Indonesia, di Bali. Namanya gringsing. Kemudian ada juga yang mirip, itu namanya tenun apa namanya? Itu ada di Donggala. Jadi mirip dengan tenun gringsing, tapi dia tidak harus ketemu motifnya. Jadi ini kalau bahasa Inggris itu compound ya. Jadi dia kadang-kadang tenun motif ikat dan motif ikat pada lungsi dan pakannya kadang-kadang ketemu, tapi kadang-kadang dia membentuk motif sendiri. Itu ada di Donggala. Nah, kalau songket ini dia ada benang yang ditambahkan pada saat menenun untuk membentuk motifnya. Benang tambahan itu ada yang benang emas, benang perak, benang sutra, itu jadi dia ditambahkan untuk membentuk motifnya seperti itu. Apakah bisa menangkap, Mbak Yuli? Bisa. Jadi semuanya tenun, tapi itu adalah teknik Ada untuk teknik. membuat motif. Begitu kira-kira. Mbak Vika, dasar yang dijelaskan Pak Beni itu betul sekali. Inilah gunanya membuat pameran songket, karena menurut saya banyak orang berpikir bahwa songket itu selalu benang seperti yang saya pakai, Benang emas dan perak. silver, Iya. perak. Padahal sebenarnya songket itu teknik di mana si benang tambahan ini akan muncul seperti yang di Bali ini kan memakai benang katun yang berwarna-warni. Kebetulan juga tadi yang di Sumba itu karena benangnya hampir serupa sehingga motif yang timbul itu nggak begitu nampak sekali. Padahal sebetulnya itu adalah teknik, Mbak, betul yang dikatakan oleh Pak Beni. Jadi banyak orang kan songket. Jadi kalau yang tidak berkilau ini itu bukan songket. Nah, padahal songket itu adalah teknik di dalam menenun, ya kan Pak Beni. Itu oleh karena itu saya setuju sekali pada waktu mau membuat pameran ini. Kemudian Bu coba diinikan songket di Indonesia. Jadi di situ kita berikan bahwa di Indonesia itu banyak sekali tempat di mana tenun songket itu dikerjakan. Bukan hanya di Sumatera Barat dan Palembang saja. Itu jadi dengan begini itu sangat pengetahuannya bertambah, dan dengan acara bincang-bincang dan juga yang hadir ini ada beberapa anak muda kayak Vika dan yang lainnya juga pastinya Yuli itu, sehingga dengan begini walaupun yang datang baru 2-3 orang, tetapi paling tidak ada anak muda yang datang, itu aja sudah bagus, betul Pak Aswin? Nah itu yang kita maukan gitu. Terima kasih Tante Neneng. Nesa ingin menambahkan tadi jawaban pertanyaan dari Vika. Silahkan Kak Nesa. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan di video tentang rumah Wastra Yoseda, di situ dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk konservasi dan pembelajaran.
Tapi ini masih rencana saya dan kakak saya karena kami berdua bergerak di bidang pendidikan. Maka mungkin kalau kami sudah tidak ada, ya karena kami juga tidak berkeluarga, mungkin rumah itu akan kami jadikan pusat pembelajaran untuk generasi yang akan datang, supaya bisa lebih mengenal tentang wastra Indonesia. Jadi itu tujuan jangka panjangnya. Hanya bagaimana teknis pelaksanaan dan sebagainya masih harus dipertimbangkan lebih masak. Kira-kira begitu jawaban saya. Terima kasih. Nanti Vika dan Mbak Yuli bisa mampir ke rumah Wastra Yoseda di Pondok Indah melihat koleksinya. Itu juga salah satu cara untuk belajar mencintai wastra Indonesia. Dari Zoom ada pertanyaan. Saya ingin mempersilahkan tadi yang ingin bertanya. Silahkan dengan siapa ini? Berarti Mbak Nugi ya? Silahkan Mbak Nugi. Ya, halo, saya Nugraha, panggilannya Nugi. Saya di Jakarta sebetulnya, tapi orang tua saya dan nenek moyang saya asli dari Tapanuli Utara ya, yang terkenal dengan ulosnya. Baru mulai mengoleksi wastra, sebenarnya bukan mengoleksi, memelihara lah. Itu karena mama saya yang banyak juga ininya, menyimpan selain ulos juga dari daerah lain. Masalahnya adalah mengkonservasi atau merawatnya ini yang masih bingung, karena waktu saya dapat itu juga ada yang bolong-bolong semua gitu ya, jadi saya bingung karena mau direpro juga udah sulit ya kan. Jadi mau belajar gimana cara merepro, apakah ada kelas untuk belajar mengkonservasi gitu ya, yang rumahan lah yang bisa kita bisa lakukan di rumah. Itu yang pertama. Kedua, karena lama-lama senang dengan wastra kan mulai beli-beli tuh, tapi nggak tahu tuh misalnya mana nih yang benar-benar bagus gitu ya. Jadi beli yang seneng-seneng dilihat aja, tapi apakah kualitasnya oke apa enggak, saya terus terang nggak begitu tahu gitu ya. Mulai tanya-tanya sementara ini saya tanya-tanya untuk yang ulos dulu, tapi untuk yang dari daerah lain saya juga nggak begitu tahu ya. Seperti tadi Ibu Franseda tadi kan dia langsung kayaknya naluri, barangkali saya juga nggak tahu gitu. Mungkin ada kelas juga yang untuk bisa ngajarin kita nih orang-orang awam untuk mengenali kualitas gitu yang baik gitu ya, yang mana yang bisa kita beli ya, supaya buat saya ini juga invest bukan masalah uang tapi juga edukasi ya untuk generasi penerus. Begitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Nugi. Adakah cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk misalnya menambal wastra yang udah mulai bolong atau rusak gitu? Ada ya? Kalau saya nggak salah itu Bu Sukarsi kan membetulkan, mereparasi, rekonstruksi wastra-wastra yang sudah rusak. Tante Neneng mau cerita atau Mas Beni silakan. Jadi kami di Rumah Wastra Yoseda itu kami juga menerima konservasi kain. Jadi untuk kain yang misalnya ada kerusakan, kami lihat dahulu. Karena misalnya contohnya, maaf ya Pak Aswin ya, boleh ya Pak Aswin ya. Jadi waktu itu Pak Aswin mengirim kain. Kemudian kami melihat, aduh ini kok banyak jamurnya gitu. Terus saya bilang sama Pak Arif, Pak ini kain, loh saya pikir itu warna, kata Pak Aswin. Ternyata itu jamur ya. Itu bukan warna Pak, itu jamur, tapi bukan jamur untuk dibikin ini loh, ayam jamur, saya bilang gitu. Kalau udah kayak begini nggak bisa hilang kan, kalau jamur tidak bisa. Paling kita hanya bisa menghilangkan, tapi kita bersihkan, tetapi tetap noda itu masih ada. Okay. Nah, oleh karena itu sebetulnya untuk kain-kain, pemeliharaan kain-kain yang sudah langka, itu memang ada caranya. Tetapi saya rasa bukan di saat ini ya saya menceritakan, karena itu nanti ada sesinya sendiri ya. Jadi kami menerima sih untuk mereparasi, tapi harus kita lihat dulu apakah
kondisi dari kain tersebut. Jadi apakah perlu dilapis atau perlu ditisik atau perlu ditambal atau nah itu seperti Pak Aswin aja menginginkan bahwa di kain itu ada warna, itu menurut Pak Aswin itu warna dari kain, padahal begitu kita lihat itu bukan warna kain Pak, itu jamur. Nah itu contohnya kan sih. Mungkin di Museum Tekstil Bu Atik akan ada kelas-kelas tadi Kak Nugi bilang soal bagaimana cara mengapresiasi wastra supaya tahu bahwa kain yang saya beli ini memang berkualitas apa. Sudah ada rencana seperti itu? Sebetulnya kami memang untuk saat ini belum ada kelas khusus ya. Tapi di Museum Tekstil kita melakukan konservasi tentu saja terhadap koleksi-koleksi kami yang rusak. Bisa saja datang untuk konsultasi, bisa saja kemari. Tapi memang konservator kami ini nggak banyak Bu, ada beberapa, salah satunya di belakang sana itu Mas Dodo. Jadi beliau dengan senang hati sih memberikan ilmunya gitu ya. Tetapi memang karena nggak banyak SDM-nya, sehingga mungkin kalau banyak yang datang ke sini ya agak sulit melayani. Tapi ini menjadi satu masukan yang sangat penting buat kami bahwa ternyata ini memang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Nah mungkin saya juga bisa menginformasikan bahwa kami pengelolaan museum ini kan berada di bawah Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Nah Dinas Kebudayaan itu punya satu pusat konservasi cagar budaya. Kantornya itu ada di kawasan Kota Tua Jakarta. Nah di sana itu dilakukan konservasi terhadap cagar budaya dari berbagai jenis material. Salah satunya juga dari materi tekstil gitu. Jadi kalau memang ingin konsultasi ke sana juga bisa. Pusat konservasi cagar budaya adanya di kawasan Kota Tua di belakangnya Museum Sejarah Jakarta. Ya. Kemudian inspirasi lagi ini kita kayaknya boleh juga nih Bu bikin kelas bagaimana menilai kualitas wastra ya, supaya kan banyak yang awam ya lihat sebuah wastra ini batik tulis apa batik apa ini batik ini. Nah boleh juga kita nanti membuat kelas untuk mengenal kualitas wastra, program-program bersama Museum Tekstil dan Himpunan Pasar Prima, mungkin juga dengan Rumah Wastra YCD nantinya ya. Dengan Pak Aswin juga. Kita tinggal kolaborasi nih orang-orangnya udah jadi bersama-sama. Ya ini merupakan masukan yang sangat menarik yang tentu saja masyarakat membutuhkan itu masih betul. Oke, terima kasih Bu Atik.